Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan tema yang berjudul Islam Normatif dan Islam Historis yang beranggotakan 1. Mas Ahmad Nur Khairuddin, 2. Sofyan Oki Hidayat, yang ketiga Ivanina Khairun Haifah, yang keempat Anifatul Laila. Langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Islam normatif. Kata normatif berasal dari bahasa Inggris norm, yang berarti norma. Ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Secara kata normatif digunakan untuk memberikan corak atau sifat terhadap ajaran Islam. Dalam bukunya Amin Abdullah menguatkan bahwa studi Islam yang bercorak normatif merupakan pendekatan berawal dari teks yang tertulis dalam kitab suci dan sampai batas-batas tertentu. Ia bercorak literatis, tekstualis, atau skriptualis. Mana norma erat hubungannya dengan akhlak. Islam normatif adalah Islam sebagai wahyu. Seperti kata bahasa Arab, wahyullahi wa yuhi ila nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li sa'adatad dunya wal akhirah. Artinya, wahyu ilahi yang diwahyukan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Lalu pengertian Islam secara historis. Historis berasal dari bahasa Inggris history, yang bermakna sejarah, yang berarti pengalaman masa lampau daripada umat manusia. Kata sejarah berasal dari terminologi berarti suatu ilmu yang membahas berbagai peristiwa atau gejala dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Lalu materi yang kedua tentang perbedaan Islam historis dan normatif akan dibawakan oleh Mbak Ivanina Khairun Haifah. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu Islam historis menurut Muhammad Amin Abdullah dalam bukunya yang berjudul Studi Agama Normativitas dan Historis. Islam historis adalah Islam yang ditelaah lewat berbagai sudut pendekatan keilmuan sosial, keagamaan yang bersifat multi dan interdisipliner, baik lewat pendekatan historis, filosofis, psikologis, sosiologis, kultural maupun antropologis. Yang selanjutnya yaitu perbedaan Islam historis dan normatif. Di sini terdapat perbedaan Islam historis dan normatif. Perbedaan Islam normatif dan historis dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu ketika kita melihat dari sudut pandang normatif, maka Islam merupakan agama yang di dalamnya berisi ajaran Tuhan yang berkaitan dengan akidah dan muamalah. Sedangkan jika kita melihat Islam dari sudut pandang historis, maka Islam merupakan agama yang di dalamnya mengandung berbagai sejarah sejak zaman Nabi Muhammad hingga sekarang. Dengan kata lain, ajaran Islam itu sendiri turun-temurun dari nenek moyang. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu dilanjutkan oleh Mbak Anifatul. Yang selanjutnya yaitu mengenai pengelompokan Islam historis dan normatif. Menurut Nasir Hamid Abu Zaid, mengelompokkan menjadi 3 wilayah atau domain. Yang pertama yaitu wilayah teks asli Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad yang otentik. Yang kedua, pemikiran Islam yang merupakan ragam menafsirkan terhadap teks asli Islam atau Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Adapun hasil ijtihad terhadap teks asli Islam seperti tafsir dan fikih. Dalam kelompok ini ditemukan 4 pokok cabang, di antaranya yaitu hukum atau fikih, teologi, filsafat, dan tasawuf. Yang ketiga yaitu praktek yang dilakukan kaum muslim. Praktek ini muncul dalam berbagai macam dan bentuk sesuai dengan latar belakang sosial. Misalnya, seperti praktek sholat muslim di Pakistan yang tidak meletakkan tangan di dada, sementara muslim di Indonesia meletakkan tangan di dada.
Contoh lain yaitu di bidang ritual keagamaan, seperti memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, juga bermacam-macam di kalangan Muslim. Yang selanjutnya yaitu menurut Abdullah Said, terdapat 3 tingkatan, di antaranya yaitu yang pertama, nilai pokok atau dasar atau asas, kepercayaan, ideal, dan institusi-institusi. Tingkatan pertama, terdapat persetujuan yang besar di antara kaum muslimin, seperti keesaan Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, bahwa wajib sholat 5 waktu sehari semalam, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, melakukan haji bagi yang mampu, bahwa hukum meminum minuman yang memabukkan adalah dilarang. Yang kedua yaitu penafsiran terhadap nilai dasar tersebut dapat dilaksanakan. Dalam tingkatan ini ada perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin. Contohnya seperti sentuhan yang membatalkan wudhu. Terdapat ulama yang berpendapat bahwa sentuhan yang membatalkan wudhu adalah semua sentuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, tetapi bukan tua bangka. Sementara ulama lain berpendapat bahwa sentuhan yang membatalkan wudhu adalah kumpul suami dan istri. Yang ketiga yaitu manifestasi atau praktek berdasarkan pada nilai-nilai dasar budaya. Misalnya seperti warna dan model pakaian yang dipakai muslim untuk sholat yang beragam. Yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya. Melanjutkan materi dari Mbak Laila. Tadi disebutkan ada dari Nasr Hamid Abu Zaid, itu ada pengelompokan Islam menjadi 3 level, yaitu Islam pada level teks asli berupa Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada level ini dapat disebut kaum muslimin di seluruh dunia mempunyai Al-Quran dan Sunnah yang sama. Yang kedua yaitu Islam pada level pemahaman atau penafsiran terhadap teks asli atau hasil ijtihad. Pada level ini, Islam dapat pula disebut sebagai hasil atau produk pemikiran atau ijtihad. Yang ketiga yaitu Islam pada level praktek muslim dalam kehidupan nyata sesuai dengan latar belakang historis, budaya, dan tradisi masing-masing. Pada level teks, sebagaimana telah dituliskan sebelumnya, Islam didefinisikan sebagai wahyu. Pada dataran ini, Islam identik dengan nas wahyu atau teks yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada teks ini, sesuai dengan pendapat sejumlah ilmuwan ulama dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu nas prinsip atau normatif merupakan prinsip yang ada dalam aplikasinya sebagai telah diinformatkan dalam bentuk nas praktis di masa perwahyuan ketika Nabi masih hidup. Dan yang kedua yaitu nas praktis atau temporal. Sebagian ilmu pengetahuan menyebutkan nas kontekstual adalah nas yang turun untuk menjawab secara langsung terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat Muslim Arab ketika masa perwahyuan. Islam sebagai praktik merupakan Islam yang dipraktekkan Muslim sebagai jawaban terhadap persoalan yang muncul dalam kesehariannya sebagai penganut agama Islam. Dan kajian Islam normatif sendiri mempunyai tradisi teks, diantaranya yaitu ada tafsir, yaitu tradisi penjelasan dan pemaknaan kitab suci. Yang kedua adalah teologi, yaitu tradisi pemikiran tentang persoalan ketuhanan. Yang ketiga ada fikih, yaitu pemikiran dalam bidang jurisprudensi atau tata hukum. Yang keempat ada tasawuf, yaitu tradisi pemikiran dan laku dalam pendekatan diri pada Tuhan. Yang selanjutnya yaitu filsafat, yaitu tradisi pemikiran dalam bidang hakikatnya, kenyataan, kebenaran, dan kebaikan. Sementara itu dalam pemahaman kajian Islam historis tidak ada konsep atau hukum Islam yang bersifat tetap sesuai
semua bisa berubah. Kajian Islam historis melahirkan tradisi atau disiplin studi empiris, yaitu yang pertama antropologi agama, yaitu disiplin yang mempelajari tingkah laku manusia beragama dalam hubungannya dengan kebudayaan. Yang kedua yaitu sosiologi agama, yaitu disiplin yang mempelajari sistem relasi sosial masyarakat dan hubungannya dengan agama. Yang ketiga yaitu psikologi agama, yaitu disiplin yang mempelajari aspek-aspek kejiwaan manusia dalam hubungannya dengan agama. Mungkin cukup itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari pemakalah, kami meminta maaf. Dan apabila ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan. Semoga ilmu yang kita dapat dalam materi kali ini bisa bermanfaat dan barokah bagi diri sendiri maupun orang lain. Mungkin cukup itu dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.